syukurku tunaikan syukurku buat hari yang kau beri tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
kami Tuhan, Engkau target kami ke tempat ini Tuhan, dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan lebih lagi bersuka cita memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Kita mau bersuka cita memuji Tuhan. Mari sama-sama kita lambaikan tangan. Haleluya. Haleluya. Kita akan pujian kita katakan kecaplah dan lihatlah. Haleluya. Sama-sama kita akan pujian ini Bapak Ibu. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia. Katakan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia. Katakan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Kehormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memberikan syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Kehormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memberikan aku kemenangan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, saya rindu setiap kita yang hadir hari ini. Mari kita salam kiri kanan, kita katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Masih semangat Bapak Ibu bersuka cita, amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita kembali. Kita katakan api kemuliaannya. Haleluya. Api kemuliaannya berjulur dari surga, penuhi kami semua, makin gerejanya. Api kemuliaannya berjulur dari surga, beritakan pada dunia bahwa ada lagi api kemuliaan. Api kemuliaannya berjulur dari surga, penuhi kami semua, makin gerejanya. Api kemuliaannya berjulur dari surga, beritakan pada dunia. Api kemuliaannya, api kemuliaannya berjulur dari surga, penuhi kami semua, makin gerejanya. Api kemuliaannya berjulur dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus raja. Haleluya. Bapak Ibu bukannya semua, lebih lagi kita nyalakan api kemuliaan Roh Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Haleluya. Kembali kita akan pujian kita Bapak Ibu. Kita katakan api Pentakosta kupunya. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan pujian kita Bapak Ibu. Api Pentakosta kupunya, dunia akan menyala. Api Pentakosta kupunya, dunia akan menyala.
saudara Bapak Ibu harus sepenuh hati. Amin. Haleluya. Kembali kita angkat pujian kita dari bahasa Yesus. Kita katakan bagi Yesus hasil mulai kita. Haleluya. Sama-sama kita angkat pujian ini. Pada Yesus hasil mulai kita. Sebentar kita akan mendengarkan kesaksian bagi Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang ingin bersaksi. Kami undang ke depan, namun sebelumnya kita akan pujian kita katakan di balik rombongan. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan pujian dari muda-mudi di tempat ini. Di akhir pujian nanti kami undang muda-mudi untuk maju ke depan. Sebelumnya kita angkat pujian kita, Ku puji oh Tuhan di ban asin Tuhan. Haleluya. Tuhan
Sebentar kita akan memberikan persembahan kita, doa persembahan kami serahkan kepada Bina Pembela Sidang Borhobi. Mau lihat rumah hati boleh dibaca nanti berkasana pada Tuhan Tuhan. Yang ini kami di dalam mesin-mesin. Jadi aku kalau kesehatan di hari itu dan karena kau berdua karena kau Tuhan. Tuhan sendiri jangan digunakan oleh Tuhan dan Tuhan. Sama hidup Tuhan enak kau oleh Tuhan, nasuhi kau oleh Tuhan. Mulu ala dia beliau oleh Tuhan. Kami maluana sidang Tuhan. Kami berdoa sidang Tuhan asal botol sidang lo masuk batu tolong kalau Pak juga masih orang Tuhan. Buka pintu dulu dia kayak anak kau milik Tuhan. Naktalah kau tidur kali Yesus Tuhan kami. Kau suruh oleh Tuhan terputar kau sembunyi buka ruangan kayak anak kau milik Tuhan. Tuhan isi kabaku-baku nak kau oleh Tuhan tembak jamak dulu dia mau oleh Tuhan. Kau suruh oleh Tuhan tumpang tangan oleh Tuhan dulu dia mau oleh Tuhan. Kau kalian nak bersatu untuk Tuhan bersembah oleh Tuhan. Sudah ya Tuhan jangan mau sudah ya Tuhan. Buka ruangan buka bangunan mengenai bersembah dan tahu batu nama Tuhan oleh Tuhan Yesus Tuhan. Puji bersama panu oleh mana bersama ngasah buat Tuhan Yesus Tuhan. Amin. Kita kumpulkan persembahan kita Bapak Ibu, kita angkat pujian kita, kami bawa korban pujian. Haleluya. Dengan segala hormat saya undang kita sama-sama berdiri. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Yesus. Biar pujian nanti kami serahkan kepada hamba-Nya. Yesus pegang erat tanganku. Yesus
Pegang erat tanganku, bukan dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Yesus, lebih sungguh-sungguh berseru, Yesus, pegang tangan kami. dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, Jangan tinggalkan kami, Bapa. Engkau alasan kami. Kalau kami ada hari-hari, hanya Engkau, pegang tangan kami ya Tuhan senantiasa. Kalau kami ada hari ini, itu hanya karena Engkau Tuhan. Engkau pemilik segala sesuatunya. Kalau kami boleh bernapas hari ini, itu karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Jangan pernah lepaskan tangan-Mu Tuhan. Jangan pernah lepaskan genggaman-Mu. Pegang tangan kami senantiasa. Karena hari-hari yang kami hadapi, hari-hari yang ada di depan kami ini hari-hari yang jahat. Tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami butuh Tuhan naik di dalam perahu kehidupan kami. Kami butuh Tuhan ada bersama-sama dengan kami dalam mengarungi lautan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu siang hari ini bagi kami. Urapi pemberitaan firman Tuhan. Urapi pemberitaan firman Tuhan di tempat ini, baik secara langsung maupun dalam lewat tayangan video ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati kebaikan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan menikmati kebaikan Tuhan, firman Tuhan hari ini. Kita akan belajar sesuatu dari perikop Yesus berjalan di atas air. Kita awali membaca dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 20. Kita baca 2-3 ya. Tapi Ia berkata kepada mereka, Aku ini, jangan takut. Ayat 21. Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Puji Tuhan. Jadi ditulis di Yohanes, ada juga di Markus. Boleh nanti baca di rumah, Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai 52, dan juga dalam kitab Matius, Matius 14 ayat 22 sampai 33. Nas ini
Di latar belakangnya, ada latar belakangnya. Sebelum nas ini ada diceritakan, coba kita lihat yang jelas dari Matius 14. Matius 14. Sebelum perikop ini, di Matius pasal 14 di ayat 13 ada perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi kalau kita baca dalam Matius pasal yang 14 di ayat yang ke-22 dikatakan sana, sesudah itu kata sesudah itu berbicara ada sesuatu yang terjadi sebelum kejadian itu. Apa itu? Itu pelayanan Yesus ketika dia memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang laki-laki. Bukan hanya 5.000 orang laki-laki, berarti itu kelipatannya bisa lebih. Kebiasaan orang Israel membawa sesuatu ketika menjumpai Tuhan atau dalam beribadah, ada yang sangat bagus, yaitu kepala rumah tangga akan membawa isi rumahnya. Contohnya, siapa bapaknya Samuel? Masih ingat? Yang punya mamanya Samuel, Hana. Suaminya siapa namanya? Ya. Nah, ketika Elkana menghadap Tuhan ke Silo, dia membawa siapa? Dia membawa istrinya, Penina, Hana. Ya kan? Nah, menghadap Tuhan, kepala keluarga bawa sisi rumah. Begitu juga ketika Yesus berumur 12 tahun, kepala rumah tangganya Yusuf, dia bawa siapa? Ada Maria, ada Yesus, umur 12 tahun, dari Yerusalem menghadap Tuhan. Itu kebiasaan, itu tradisi dari Israel. Ya, hari-hari ini kalau kita lihat beribadah sudah mayoritas ibu-ibu ya. Padahal kalau orang Israel dulu kan bapak, makanya kan ketika Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, itu berarti bukan cuma laki-lakinya, bukan cuma bapak-bapaknya. Dari dua cerita tadi, cerita Samuel dan cerita Yesus masih 12 tahun, yang membawa mereka itu adalah bapaknya beserta dengan keluarganya. Jadi kalau satu orang suami membawa satu orang istri dan satu orang anak, berarti kira-kira yang makan hari itu berapa orang? 5.000 kali 3, 15.000. Dan kali kita akan cerita tentang itu. Tapi saya mau ambil di sini adalah setelah itu, sesudah pelayanan yang luar biasa itu, apa dikatakan? Murid-murid disuruh menyeberang lautan, tetapi Yesus naik ke atas gunung untuk berdoa. Begitu pentingnya doa. Kehidupan doa begitu sangat penting. Bahkan Yesus yang adalah anak Allah sendiri, yang adalah juru selamat itu, harus berdoa, mengisi rohaninya. Rohaninya harus diisi. Kenapa? Karena rohani ini hidup. Yang hidup harus dikasih makan. Rohani harus dikasih makan lewat doa, lewat pembacaan firman. Yesus menjadi teladan dalam kehidupan kita. Yesus menjadi teladan dalam kehidupan kita. Yesus sendiri ambil waktu saat teduh untuk berbicara dengan Bapa di surga. Bagaimana dengan kita?
Adakah kita menyediakan waktu untuk berbicara dengan Tuhan? Dalam beberapa minggu yang lalu saya sudah sampaikan, kita perlu mengenal Tuhan, karena memang sebenarnya Tuhan sudah mengenal kita. Setiap orang yang ditebusnya pasti dia kenal. Akan tetapi kita perlu semakin mengenal Dia, dan pengenalan itu akan terjadi ketika kita saling berkomunikasi. Tuhan berbicara kepada kita lewat firman-Nya. Tuhan berbicara kepada kita lewat pemberitaan firman Tuhan. Dia sampaikan ini surat cintanya Tuhan. Surat cintanya Tuhan bagi kita. Nah, kita juga perlu sampaikan curahan hati kita kepada Tuhan lewat doa. Yesus menjadi contoh dalam kehidupan kita. Yesus berdoa, apakah saya dan saudara masih tetap berdoa kepada Tuhan? Ini sebuah pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Sebuah pertanyaan, apakah kita masih tetap memiliki jam-jam doa? Saya mau sampaikan satu hal terjadi dalam minggu ini. Ketika saya dalam aktivitas saya yang padat, sekarang aktivitas, tiba-tiba Tuhan paksa saya harus berdoa. Saya tidak tahu apa yang harus didoakan, tapi satu hal yang saya ingat pasti, firman Tuhan katakan, roh akan berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Satu sore, hari apa itu saya lupa pastinya. Saya ketika dalam aktivitas saya berdoa, doanya dalam bahasa roh, berbicara terus dalam bahasa roh, tidak tahu apa yang terjadi. Tapi dalam alam roh itu, Tuhan tuntut saya berdoa untuk perempuan. Terus berjalan, tidak tahu apa-apa, tidak mengerti. Saking sibuknya, handphone tidak saya lihat lagi. Rupanya saya lihat ada panggilan tidak terjawab. Dari perempuan, ada kayak apa saya sudah berdoa tadi. Apapun itu, Tuhan sudah bekerja, saya percaya. Besok paginya saya di WA, ada sesuatu terjadi di rumah. Ada sesuatu terjadi di rumah. Itu kuasa doa. Haleluya. Kalau mau ceritanya nanti aja ceritanya, nggak usah di sini. Tapi itulah kuasa doa itu. Itulah kuasa doa itu. Saya tidak tahu, tapi Tuhan paksa untuk berdoa dengan bahasa yang tidak saya mengerti. Bukan bahasa yang tumbuh-tumbuh laba-laba itu, bukan. Bahasa yang tidak saya mengerti. Ya. Terus berbahasa roh. Sambil melakukan aktivitas berbahasa roh, terus. Sampai di rumah saya lihat handphone ada panggilan tak terjawab. Tapi satu keyakinan saya sudah selesai. Besok baru saya tahu apa kejadian. Ya, itu gunanya pentingnya kita punya koneksi dengan Tuhan. Yesus sendiri, anak Allah itu, ambil waktu setelah pelayanan berdoa. Nah, ketika murid-murid disuruh menyeberanglah ke duluan, silakan duluan menyeberang, Yesus ambil waktu untuk berdoa. Dan Tuhan itu Maha tahu. Ya, Yesus itu Maha tahu karena Dia Tuhan. Dia tahu ketika murid-murid nanti menyeberang di danau itu, pasti akan ada badai. Dia sudah tahu, walaupun dia bukan orang BMKG, tapi dia tahu. Kenapa? Setiap hidup kita ini ada di tangan Tuhan. Dia tahu apa yang akan terjadi. Satu langkah hidup kita ke depan dia tahu. Nah, ketika murid-murid ini mulai, dan kita dikatakan nanti ada baca kalau di Matius, di Markus atau di Yohanes, paling lengkap ceritanya itu di Matius sama di Markus. Ketika mereka mulai menyeberangi danau itu, dalam waktu itu hari mulai sore, bulan 5, katakanlah jam 6. Dari jam 6
Murid-murid sudah mulai mendayung, dayung, gak bisa berjalan dengan baik. Padahal rata-rata kalau kita perhatikan murid-murid Yesus rata-rata adalah nelayan, ya kan? Rata-rata murid-murid Yesus itu nelayan. Petrus, Yohanes, Andreas, itu rata-rata nelayan yang sudah biasa hidup di atas danau Galilea, yang biasa menangkap ikan di danau Galilea. Kami perhatikan dari jam 6 sore, dari jam 6 sore sampai jam 3 subuh, berapa jam? Mau jelaskan nanti di Alkitab ada ditulis itu. Dari jam 6 sore ketika hari mulai gelap sampai jam 3 subuh. Baru berapa jauh mereka jalani? Ada yang tahu? Kalau gitu kita lihat Alkitabnya. Berapa jauh? Ayat 24 Matius 14 ayat 24. Silakan, yang sudah ketemu boleh baca. Berapa jauh? Beberapa mil. Masih beberapa mil. Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat 19. Dari jam 6 sore loh. Dari hari mulai gelap sampai jam 3 subuh. Berapa jauh? 2-3 mil. 9 jam mendayung, baru 2-3 mil. Atau dalam bahasa yang lama dikatakan 23 stadia. Artinya masih bisa dilihat, 2-3 mil itu masih terlihat. Karena apa? Ada badai. Karena ada badai, perahu itu tidak bisa berjalan dengan lancar. Perahu itu tidak bisa berjalan dengan lancar. Setelah muncul insiden yang beberapa minggu lalu saya ceritakan. Karena gelombang besar yang terjadi ini, ada sesosok nampak berjalan di atas air. Karena gemuruh gelombang badai yang datang ini, murid-murid ketakutan. Udah ketakutan, tiba-tiba ada lagi yang baju putih jalan di atas air. Lalu mereka sebut apa? Hantu. Tapi Yesus mendekat. Dia katakan, ini aku. Ini aku, bukan hantu. Petrus yang terkenal sebagai orang yang cepat-ceplos, Petrus orang yang antusias, Petrus orang yang bersemangat. Dikatakan, kalau itu engkau, suruhlah aku datang. Yesus katakan, ayo, mari datang. Ketika Petrus keluar dari perahu, ini gelombang nih, masih gelombang, bergelora. Tapi ketika Petrus cuma keluar dari perahu, asal dia lihat Yesus, dia bisa berjalan. Ketika dia fokus kepada Yesus yang mengatakan mari datanglah, dia bisa berjalan. Tapi lihat saudara, ketika Petrus konsentrasinya pecah melihat gelombang ini, ketika konsentrasinya pecah melihat badai yang datang, melihat gelombang besar yang datang, dia tenggelam. Alkitab mencatat Petrus tenggelam. Padahal dia sudah melangkah beberapa langkah, asal dia fokus melihat kepada Tuhan. Kalau fokus kepada Tuhan,
dia pasti bisa berjalan terus. Ya. Makanya ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku. Nah, untunglah Petrus berkata, Tuhan tolong. Ketika Petrus berkata Tuhan tolong, Petrus tidak diam, tapi Petrus bertindak, dia angkat tangannya. Peganglah tanganku. Lalu Yesus memegang tangannya. Bapak Ibu Saudara, masing-masing kita, saya dan saudara, kita ini sedang dalam dilepas Tuhan dalam lautan kehidupan. Masing-masing kita ini tidak peduli laki-laki, perempuan, pemuda, anak-anak, semua kita masing-masing dilepaskan Tuhan dalam lautan kehidupan dan lautan yang bergelora ini. Alkitab mengajar kepada kita ketika kita fokus kepada Tuhan, ketika kita memperhatikan Tuhan, melihat Tuhan, badai sebesar apapun itu bisa kita lalui. Tapi kalau kita fokus kita teralih melihat badai itu, melihat gelombang itu, kita akan tenggelam. Kita tidak bisa menyalahkan badainya, kita tidak bisa menyalahkan alam ini, tidak bisa, karena memang itulah dia. Kita juga tidak bisa menyalahkan masalah yang datang, kita tidak bisa menyalahkan persoalan yang datang menghampiri kita. Tapi satu hal dari ayat yang kita baca, mari kita fokus kepada Tuhan. Karena apa? Pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Nah, sesuatu yang ajaib terjadi. Ayat yang kita baca tadi, coba kembali diulang di ayat yang 20 tadi. Yohanes 6 ayat 20. Aku ini jangan takut. Aku ini jangan takut. Yesus berkata, aku ini jangan takut. Dan satu yang ajaib, Bapak Ibu Saudaraku, sebuah penelitian, dan saya sedang mencoba betulkah ini. Tapi seringkali Bang Poklo menceritakan ada 365 atau 366 kali dalam Alkitab dicatat jangan takut. Dalam Alkitab tercatat 365 atau 366 kali dicatat di situ jangan takut. Itu berbicara apa? Artinya setiap hari dalam satu tahun ada berapa hari? 365 hari, kadang-kadang 366 hari. Tuhan siapkan setiap hari, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Aku ini, kata Yesus. Bukan satu kebetulan, 365 kali dikatakan dalam Alkitab, jangan takut. Itu artinya Tuhan tahu. Bukankah tadi Yesus tahu akan ada badai di danau itu? Tapi Yesus perintahkan pada murid-muridnya, pergilah duluan menyeberang ke sana. Duluanlah menyeberang. Tuhan tahu itu. Kepada kita juga Tuhan katakan, kamu akan kulepaskan di dunia seperti domba di tengah-tengah serigala. Ya. Kita ini seperti domba di tengah-tengah serigala, serigala yang siap menerkam kita, serigala yang siap menerkam. Tapi Tuhan sudah siapkan, jangan takut. Aku ini. Jangan takut, aku ini. Respon kita harusnya apa? Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab
Yesus. Kita perlu Yesus dalam mengarungi kehidupan kita. Ya. Apalagi kalau kita perhatikan situasi dunia hari-hari ini. Situasi dunia hari-hari ini itu sudah dinubuatkan dalam kitab para nabi. Dalam kitab para nabi sudah tertulis apa yang akan terjadi hari-hari ini. Ya mungkin ini bisa kita ceritakan nanti bukan dalam ibadah raya, mungkin di dalam sermon. Kalau kita perhatikan, bukan makin baik di dunia, bukan. Sekarang mata dunia tertuju di Timur Tengah. Di Timur Tengah sekarang mata dunia sedang tertuju. Baik orang yang mengerti firman dan yang tidak mengerti firman, semua fokus ke Timur Tengah. Kenapa? Karena semua tahu dan semua sudah mengerti ini bagian akhir dari akhir zaman. Bagian akhir dari akhir zaman. Orang yang mengerti firman Tuhan juga pengen, kalau bisa ya, lebih lama lagi lah Tuhan datang. Itu ada sebagian. Kenapa tidak seperti itu? Karena mungkin sudah enak hidupnya. Tapi ada juga sebagian Tuhan segera datang. Kenapa? Udah capek dia hidup di dunia ini. Kalau Tuhan datang sudah selesai. Nah Tuhan mau apa? Seolah-olah Tuhan dititip, ada sekelompok bilang Tuhan tunggulah Tuhan, jangan datang dulu. Ada sekelompok bilang Tuhan segeralah datang. Jadi Tuhan pilih yang mana sekarang? Saya mengerti. Karena saya ikuti juga perkembangan beberapa gereja. Dulu ada gereja-gereja yang masih merintis, Pak. Gereja-gereja yang masih kecil, gereja-gereja yang masih belum ada apa-apanya. Doa mereka, Tuhan datanglah segera, Maranatha, Tuhan datanglah segera, Tuhan segera datang. Saya melihat, rupanya karena susah, hidupnya susah, sedih. Tapi ada gereja sudah besar, hari-hari sudah besar. Berita kedatangan Tuhan sudah jarang diberitakan. Kenapa? Sudah enak. Kalau bisa jangan kata Tuhan. Biar lama dulu yang naik mobil apa ini, mobil Alphard, mobil Fortuner, mobil apa lagi yang besar-besar yang mewah-mewah. Tergantung. Tapi apapun itu dalam Alkitab dikatakan Tuhan akan mempercepat. Kenapa? Kalau tidak dipercepat oleh Tuhan, akan banyak anak-anaknya, bahkan hamba Tuhan yang jatuh. Tapi apapun itu kita berserah kepada Tuhan. Fokus kita melihat kepada Tuhan. Yang penting firman Tuhan katakan, aku ini jangan takut, kata Yesus. Kita jangan takut. Haleluya. Jangan takut apapun yang terjadi, asal Yesus menjadi fokus kita, asal pandangan kita tertuju kepada Yesus, Dia pasti akan memegang tangan kita. Badai apapun yang sedang kita lalui, yang luar biasa ayat di bawahnya, saya harap boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita baca bersama 2-3 dia. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Pelan-pelan saya mulai di sini. Dari jam 6 sore tadi sampai jam 3, berapa jauh? 2-3 mil. 2-3 mil. Masih bisa dipandang. Tapi dengan satu langkah, dengan satu tindakan, apa tindakannya? Mereka para murid mau menaikkan Yesus dalam perahu. Ketika para murid mengizinkan, Tuhan naiklah di atas perahu kami, apa yang terjadi? Mereka sampai ke tujuan. Ajaib enggak? Ajaib enggak? Udah semalam-malaman mereka mendayung, tapi 2-3 mil. Hanya 2-3 mil. Tapi ketika mereka ambil keputusan, Tuhan, mari naik di atas perahu kami ini. Ketika mau mereka menaikkan Yesus di atas perahunya itu, mujizat Tuhan terjadi. Seketika mereka tiba di pantai yang mereka tujui.
Tindakannya cuma apa? Izinkan Tuhan. Mari minta Tuhan naik di dalam perahu kita. Setiap kita ini punya perahu masing-masing. Perahu di rumah tangga, perahu dalam studi, perahu dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha. Semua adalah dalam perahu dan kita sedang dalam lautan. Pertanyaannya, ketika badai ini datang, adakah Yesus ada dalam perahu kita? Kalau Yesus masih di luar, masih ada di lautan itu, dalam danau yang bergelora itu, Yesus masih di luar perahu. 2-3 mil, seolah-olah berenang, berjalan, tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika para murid ambil tekad, masuk ke Yesus, terjadi yang namanya kairos. Kata seketika itu berbicara waktu. Seketika itu bisa berbicara langsung. Seketika itu bisa berbicara 1 minggu. Seketika bisa berbicara 1 tahun atau berapa lama, tergantung kairos. Coba tayangkan lagunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kata seketika di situ kita maknai itu adalah waktu Tuhan. Kalau ada yang sakit hari ini, maupun yang sedang menyaksikan video ini, kalau engkau sakit, kalau waktunya Tuhan hari ini, seketika ini juga engkau sembuh. Haleluya. Dalam pergumulan bisnismu, kalau Tuhan katakan seketika itu 1 minggu, ya 1 minggu. Tergantung waktunya Tuhan. Ketika kita izinkan Yesus masuk dalam perahu, mari masuk dalam waktunya Tuhan. Dia akan proses. Proses itu bisa berlangsung seketika, dalam 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 tahun, 2 tahun. Tapi akan masuk dalam proses. Dan ketika kita diproses, kita harus taat. Taat yang pertama di sini adalah taat mengizinkan Yesus naik dalam perahu kita. Ya, sedangkan iklan minum susu, saya perhatikan itu ada iklan minum susu di televisi. Seperti anak-anak mengambil sesuatu, nggak sampai. Lalu mamanya bilang, kok nggak sampai ya? Lalu dikasih minum susu. Bukan ketika dia minum susu tiba-tiba jadi sampai. Enggak, dalam iklan dikatakan sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, waktu seketika itu 3 bulan. Ketika anak ini 3 bulan minum susu, sampai. Jadi seketika di sini adalah kairosnya Tuhan. Tuhan mau apa? Satu hal yang Tuhan inginkan, kita taat dalam proses ini. Yang pertama
izinkan Tuhan masuk. Ketika Tuhan sudah masuk dalam bahtera kita, dalam perahu kita, Dia akan selesaikan semuanya. Apa yang jadi tujuan kita, Tuhan berikan. Bapak saudaraku, ketika kita masuk dalam proses, ada banyak hal yang Tuhan selesaikan dalam kehidupan kita ini. Tuhan memurnikan kita satu persatu. Tuhan lihat kita sungguh-sungguh tidak melayani Dia. Tuhan lihat satu persatu dan Dia proses satu persatu sampai tiba waktunya, kairosnya. Apa yang kita minta, apa yang kita tuju, seketika Tuhan berikan. Haleluya, haleluya. Luar biasa sekali. Nah, firman Tuhan hari ini bahwa kita izinkan Tuhan kembali. Mari kita cek dalam hati kita kembali. Di mana Yesus selama ini? Apakah Yesus selama ini sudah di dalam hidup kita atau di luar? Nah, kalau Dia sudah di dalam, di mana posisinya? Apakah menjadi penguasa atas kehidupan kita, atau hanya sebagai pelengkap penderita? Siapa Yesus kita buat di hidup kita? Apakah Dia betul-betul sebagai Tuhan Raja, sesembahan kita, yang kita agungkan, tinggikan, muliakan, atau hanya sebagai satpam? Saya mau katakan satu hal, mungkin agak keras. Siapa Yesus dalam hidup kita? Mayoritas kekristenan membuat Tuhan itu hanya sekedar satpam, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa saya katakan hanya sekedar satpam? Ketika kita perlu Tuhan, tolong Tuhan. Ketika kita dalam keadaan susah, Tuhan tolong. Sebagai satpamnya Tuhan, kami mau tidur, jagai kami Tuhan ya, kami tidur. Pagi-pagi udah bangun, Tuhan terima kasih Tuhan sudah jagai kami. Emangnya Tuhan itu satpam apa? Ayo mari kita tempatkan Tuhan sebagai Tuhan penguasa kehidupan kita ini. Kami memuji Engkau ya Tuhan. Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan penyertaan. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Maka seketika Tuhan akan bawa kita. Apa yang menjadi cita-cita kita, kehidupan kita, Tuhan pasti akan memberikan. Haleluya, haleluya. Izinkan Tuhan. Mari saya katakan tema ini, maukah engkau mengizinkan Tuhan kepala atas hidupmu, membawa engkau apa tujuan hidupmu akan Tuhan bawa. Luar biasa, pengalaman kita mengikuti Tuhan luar biasa. Pengalaman ketika diproses Tuhan itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, pengalaman diproses Tuhan itu luar biasa. Siapa berpikir saya akan diproses Tuhan? Saya diproses Tuhan, lama sekali diproses Tuhan, 15 tahun. Kita berpisah 15 tahun. Tapi ketika diproses itu, ya, semua dibukakan. Saya bisa mengenal, oh rupanya itu begini, oh rupanya ini begini, oh rupanya ini begini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jujur, saya mau katakan jujur, kepahitan itu ada. Sama siapa saya kepahitan? Bahkan sama gereja pun saya kepahitan. Omong kosong. Saya sempat berpikir, omong kosong itu sebuah gereja. Omong kosong itu sebuah gereja. Omong kosong. Gak betul. Itu hanya khotbah itu. Itu hanya di khotbah itu. Di luar bukan seperti itu. Sampai berpikir seperti itu. Tapi tahun-tahun diproses. Akhirnya Tuhan murnikan. Dan saya percaya di gereja Tuhan tempat ini juga sedang dimurnikan oleh Tuhan. Percayalah, kalau Tuhan proses kehidupan saya, gereja ini juga Tuhan akan proses, akan dimurnikan.
yang pasti ada waktunya. Kita minta Tuhan, pegang tangan kami Tuhan, jangan lepaskan kami. Haleluya, haleluya. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Bagi Dialah kemuliaan. Kalau kita boleh lakukan hari ini apapun yang kita lakukan, biarlah bagi Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Dan saya percaya karena ini hari-hari terakhir, zaman-zaman terakhir ini hari-hari yang jahat, akan banyak kejahatan dan juga kejahatan. Tapi sebagai domba di tengah-tengah serigala, Tuhan menempatkan kita. Satu hal yang Tuhan katakan, ini aku, jangan takut. Ini aku, jangan takut, karena Tuhan. Dan setiap hari Tuhan siapkan kepada kita perkataan, jangan takut. Mari kita berjalan, berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Sebentar kita akan menikmati tubuh dan darah Tuhan. Saya undang ke depan untuk membagikan petugas untuk membagikan tubuh dan darah Tuhan. Kita doakan tubuh dan darah Tuhan. Bapa, di hadapan kami ada tubuh dan darah yang sebentar akan dibagikan pada sidang Jumat Tuhan. Ini tubuh-Mu Yesus yang dipecah-pecah bagi kami, dan darah Yesus yang terbuka bagi kami untuk menebuskan. Ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitan Tuhan, menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Urapi berkati hamba-hamba-Mu yang melayani dalam nama Tuhan Yesus, dan kuasa Tuhan yang terjadi. Sembuhkan kami di balik salah dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Silakan dibagi. Kita bangkit berdiri. Saya ingatkan kembali, di tangan kita ini adalah tubuh dan darah Tuhan. Barang siapa yang tidak menganggap tubuh dan darah Tuhan itu akan membawa celaka bagi dia. Tapi ini adalah tubuh dan darah Tuhan yang sudah terpecah-pecah bagi kita. Tubuhnya diremukkan. Ada beberapa lubang tusukan di dadanya. Kepalanya juga ada mahkota yang mengalirkan darah. Dia menanggung setiap dosa pelanggaran kita. Harusnya kita yang mati, karena upah dosa adalah maut. Setiap kita berdosa dan harus mati. Tapi Yesus menanggung itu semuanya, Bapak Ibu Saudara. Hari ini mari ambil satu komitmen. Kita mau bersekutu dengan tubuh Tuhan dan darah Tuhan, sehingga tubuh kita, kalau ada sakit penyakit, pasti akan Tuhan sembuhkan menurut waktunya Tuhan. Sejenak ambil waktu. Kalau Tuhan mengingatkan ada kesalahan, minta ampun akan setiap kesalahan kita. Kalau Tuhan ingatkan hari ini ada pelanggaran yang perlu kita minta ampun pada Tuhan. Karena persentuhan dengan tubuh dan darah Tuhan menjadikan kita serupa dengan Dia. Persekutuan kita dengan Tuhan menjadikan kita sama seperti Tuhan. Ambil waktu, minta ampun. Mungkin engkau dalam kehidupanmu dari tengah-tengah badai gelombang apapun,
saatnya perbarui komitmenmu. Izinkan Tuhan masuk dalam bahtera kehidupanmu. Biar yang berkuasa atas engkau. Dan lewat perjamuan kudusnya hari ini, janji itu dimateraikan. Ingat, ini aku, jangan takut, kata Tuhan. Haleluya. Izinkan roh Tuhan, Roh Tuhan yang berkuasa atas kami hari ini, yang hadir langsung maupun melihat video. Kau percaya mujizat Tuhan terjadi hari ini. Bukan satu kebetulan Tuhan. Di awal bulan ini, kami mempengaruhi janji kami, komitmen kami kepada Tuhan. Kami bersekutu dengan tubuhmu, bersekutu dengan darahmu ya Tuhan. Bersekutu dengan Engkau, menjadi satu dengan Engkau, menjadi satu dengan Engkau ya Tuhan, lewat tubuh dan darahmu. Sebelum kita menikmati tubuh Tuhan, ada ayat firman Tuhan di sana. Bukan satu kebetulan ayat itu mungkin menyentuh hingga hari ini. Coba renungkan firman Tuhan pada tubuhnya hari ini. Biar ini jadi rema. Saya tidak tahu apa ayatnya. Masing-masing kita beda-beda ayatnya. Tapi biar ini menjadi rema dalam kehidupan kita. 1 bulan ke depan menjadi kekuatan bagi kita. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi berkat berlimpah dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita angkat tubuhnya di atas kepala kita. Waktu malam dalam perjamuan yang terakhir, Yesus melakukan ini. Dia angkat roti, lalu dia memecah-mecahkannya, dan dia berkata, inilah tubuhku, tubuh perjanjian, yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini bagiku untuk memperingati akan kematian. Ini adalah tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan bagi kita. Haleluya. Mari kita nikmati tubuh Kristus dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Lalu dia mengambil cawan. Jadi katakan, mari kita angkat cawan kita. Inilah cawan. Darah Kristus yang tercurah untuk menembus kita, untuk menyucikan kita. Sekalipun dosa merah seperti kerja, akan Tuhan sucikan. Sekalipun dosa pelanggaran begitu banyak kami di mata Tuhan, itu tidak ada apa-apanya. Bahkan Tuhan katakan, aku akan buang jauh ke dalam laut. Setiap dosa pelanggaran kita, Tuhan buktikan, Tuhan ampuni, Tuhan tutupi dengan darahnya. Bukankah darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib itu menebus kita? Mari kita nikmati darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati
Ketika menurut Tuhan, menurut waktunya Tuhan, kita akan tiba di tempat yang kita tujui. Saya tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan. Saya tidak tahu apa menjadi keperluanmu, kebutuhan di rumah tanggamu. Apakah itu pemulihan suami istri? Apakah itu pemulihan ekonomi? Apakah itu pemulihan bisnis? Apakah itu di studimu, pekerjaanmu? Izinkan Tuhan, izinkan Tuhan. Dan hari ini, biarkan waktunya yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan pujian ini lebih lagi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah itu mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan
kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau menyaksikan mujizat-mujizat-Mu terjadi bagi kami Tuhan. Kalau dulu ketika murid-Mu menaikkan Engkau Yesus dalam perahu mereka, waktu-Mu terjadi seketika mereka tiba di pantai yang mereka tujui. Hari ini juga ya Bapa, kami minta Yesus naik dalam perahu kehidupan kami, dan biarlah terjadi waktu atas kami. Tuhan yang selesaikan setiap pergumulan kami percaya Engkau sedang memproses kami, dan kami menanti-nantikan waktu-Mu yang ajaib, waktu-Mu yang luar biasa, sebab tidak pernah dikecewakan yang berharap kepada-Mu ya Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia, selalu baru setiap pagi, selalu baru mujizat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa bagi setiap sidang jemaat-Mu di tempat ini, setiap pergumulan pada umat-Mu. Tuhan, kami angkat tangan kami, dan biarlah Tuhan yang turun tangan selesaikan. Kami izinkan Tuhan, dan terjadilah waktu-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati pekerjaan usaha bisnis setiap umat-Mu Tuhan. Yang sekolah Tuhan berkati, berikan hikmat kepada kecerdasan, makrifat daripada Tuhan. Yang mencari pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus. Bukakan tingkap-tingkap surga, tingkap-tingkap surga, berkat Tuhan dicurahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan yang menyaksikan tayangan zaman video. Tuhan berkati. Kami tahu apa pergumulan setiap umat-Mu Tuhan. Tapi biarlah setiap yang mendengar, yang melihat, Tuhan siapkan mujizat seketika yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa